Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Widatul Hidayah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sistem informasi geografis berbasis web. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menampilkan sistem informasi geografis pada web. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Maps API, atau yang lain juga bisa menggunakan leaflet, JavaScript, ataupun dengan OpenLayers. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan dari ketiga cara tersebut. Oke, yang pertama yaitu menggunakan Gmaps API. Google Maps tidak sepenuhnya gratis, harus membayar setelah pemakaian dalam jumlah tertentu. Nah, sebagai alternatifnya kita bisa menggunakan OpenLayers, yaitu dari openlayers.org, atau leaflet dari leafletjs.com. Nah, keduanya yaitu berbasis JavaScript. Nah, keduanya dapat menggunakan peta dari berbagai penyedia peta yang biasa disebut dengan tile provider. Nah, yang pertama kita akan mencoba sistem informasi geografis dengan menggunakan Google Maps API. Nah, ini script dari Google Maps API. Kita copy ke Visual Studio. Nah, ini. Oke, jadi yang pertama di tag head di sini ada library dari Google Maps API yang digunakan untuk menampilkan peta. Nah, kemudian di sini kita set untuk latitude dan longitude yang akan ditampilkan pertama pada tampilan web tersebut. Nah, kemudian untuk stylenya yaitu width dan height. Nah, di sini untuk mengeset panjang serta lebar dari tampilan peta tersebut. Oke, langsung kita run. Nah, sebelumnya project ini sudah saya hubungkan dengan PHP. Jadi saya menggunakan PHP MyAdmin. Kalian bisa menginstal SAM. Oke, langsung kita run project kita yang kita buat. Oke, kita kopikan dari script Google Maps API pada Visual Code, akan tampil seperti ini. Kemudian kita run. Oke, untuk yang kedua kita akan menerapkan sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan leaflet.js. Oke. Untuk dokumentasi dari leaflet.js, kalian bisa membuka pada website leaflet.js.com. leafletjs.com. Oke, kemudian berikut merupakan script dari leaflet.js yang digunakan untuk menampilkan peta yang akan kita gunakan. Oke, kita cukup mengkopikan file ini untuk HTML-nya. Oke, jadi yang pertama kita memanggil library yang kita butuhkan untuk menampilkan peta dari leaflet. Kemudian kita melakukan set view untuk latitude dan longitude-nya disesuaikan dengan peta yang ingin kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan peta untuk pertama kali, yaitu untuk Banyuwangi, yaitu lokasinya di Jawa Timur. Karena pada proyek ini saya menerapkan pemetaan rumah sakit rujukan untuk COVID-19 yang ada di Banyuwangi. Oke. Kita melakukan set view untuk lokasi Banyuwangi. Oke, cukup sampai di sini. Kemudian kita jalankan. Leaflet
Oke, untuk tampilan yang pertama kali ini akan ditampilkan sebuah peta dari Banyuwangi sesuai yang kita set di awal titik dari peta tersebut. Oke, sudah berhasil tampil. Kemudian kita akan menerapkan memberikan marker pada peta tersebut. Oke, kita akan menambahkan marker pada peta. Untuk marker kali ini saya akan 3 marker, yaitu yang pertama Genteng, itu yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Saya mencari latitude dan longitude-nya, kemudian saya set di sini. Oke, di dalam sini. Ini merupakan latitude dan longitude dari Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Untuk yang kedua, saya menambahkan Rumah Sakit Umum Belambangan yang ada di Banyuwangi juga, yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit COVID-19. Oke, ini merupakan titik longitude dan latitude-nya. Kemudian untuk yang terakhir saya menambahkan Rumah Sakit Al-Huda yang juga merupakan rumah sakit rujukan yang ada di Banyuwangi. Oke, saya menambahkan 3 marker. Kemudian kita tampilkan pada webnya. Coba kita jalankan lagi. Oke, sehingga tampil 3 marker yang telah kita tambahkan, yaitu dua rumah sakit yang ada di lokasinya di Genteng dan 1 rumah sakit yang lokasinya berada di Banyuwangi, yaitu Rumah Sakit Belambangan, Rumah Sakit Al-Huda, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Nah, kemudian saya akan menambahkan action, yaitu ketika saya mengeklik pada peta tersebut, maka akan otomatis bertambah marker tersebut. Oke, jadi saya tambahkan di sini. Yaitu mulai dari script baris ke-40 sampai 46. Oke, jadi intinya pada script ini, jika kita melakukan action klik pada map tersebut, maka otomatis akan menambahkan marker pada peta tersebut. Oke, dan menggunakan parameter berupa latitude dan longitude dari lokasi tersebut. Oke, sekarang kita coba. Kita coba lakukan action klik pada peta. Lokasinya bebas. Nah, bisa dilihat markernya bertambah dengan otomatis. Kemudian untuk yang terakhir, saya ingin pada peta terdapat text box, 2 text box, yaitu yang akan menampung latitude dan longitude dari lokasi yang telah kita pilih. Oke, coba. Oke, di sini saya menambahkan action klik. Jika saya melakukan klik, maka saya akan mengambil nilai dari titik latitude dan longitude dari lokasi yang telah saya pilih. Kemudian nilainya diisi pada text box yang telah saya buat. Oke, di sini saya membuat 2 text box, yaitu text box untuk yang menampung nilai latitude dan yang kedua yaitu longitude. Oke, saya coba. Ketika saya klik, maka akan menambahkan nilai pada latitude dan longitude yang ada di text box yang telah saya tambahkan. Oke, saya lakukan klik. Nah, otomatis text box dari latitude dan longitude akan terisi. Oke, kita sudah bisa mendapatkan dari kedua nilai tersebut. Kemudian, nah di sini saya menggunakan database yaitu MySQL dan menggunakan PHP MyAdmin. Oke, jadi di sini saya membuat rancangan database seperti ini. Kalian bisa membuka rancangan database di localhost/php MyAdmin.
Jangan lupa untuk memastikan pada Apache dan MySQL-nya telah menyala agar bisa tersambung. Oke, localhost phpMyAdmin. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa melihat daftar dari database yang ada di phpMyAdmin. Dan saya telah membuat database yang bernama COVID untuk project yang kami kerjakan saat ini. Oke, untuk tabelnya saya beri nama map. Oke, saya jelaskan lagi. Untuk database yang telah saya buat di sini, saya gunakan untuk menyimpan titik latitude dan longitude dari marker yang telah saya pilih. Oke. Tadi saya telah menambahkan satu marker, yaitu dengan titik latitude minus 8,29 dan longitude 114,16. Oke, sekarang kita coba menambahkan satu titik lagi. Oke, untuk menyambungkan dari HTML dengan PHP yang telah saya buat. Oke, di sini pertama kita menyambungkan dari PHP-nya seperti ini, membuat koneksinya. Oke, kemudian setelah koneksi terbuat, kita akan memasukkan dari nilai text box yaitu latitude dan longitude, kita kirim nilainya ke database yang telah kita buat. Oke. Jadi nilai latitude dan longitude-nya saya kirim. Jika berhasil akan tampil seperti ini. Oke, kita coba. Kita coba menambahkan satu titik. Oh iya, satu lagi. Untuk text box yang telah kita buat, jangan lupa menambahkan form action-nya. Form action dilakukan untuk menghubungkan antara PHP dengan HTML yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan PHP dengan nama simpan.php. Kita hubungkan dengan HTML-nya agar bisa menerima nilai dari text box. Oke, di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita tambahkan satu titik, lokasinya bebas di sini. Kemudian saya simpan. Untuk titiknya minus 8,24, untuk longitude-nya 114,00. Coba kita tambahkan. Oke, di sini record-nya berhasil dibuat. Yang berarti marker yang telah kita tambahkan tadi, datanya sudah berhasil dimasukkan ke dalam database-nya. Sekarang kita coba cek. Nah, sekarang marker yang kedua telah terbuat dan titik latitude dan longitude-nya telah tersimpan. Kemudian untuk yang ketiga, kita coba menerapkan sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan OpenLayers. Untuk OpenLayers, saya menggunakan dokumentasi dari openlayers.org. Nah, cukup mengkopikan skrip dari web tersebut untuk awalannya. Oke, di sini saya beri nama openlayers.html. Oke, kita tinggal kopikan di sini. Kemudian untuk susunan pada OpenLayers sedikit berbeda dengan Leaflet ataupun dengan Google Maps API. Di sini urutannya dengan menggunakan longitude terlebih dahulu, baru latitude. Oke, di sini saya menambahkan titik set view-nya untuk lokasi Banyuwangi.
Oke, sekarang kita coba tampilkan localhost, foldernya, kemudian projectnya. Nah, di sini telah tampil webnya. Oke, berarti OpenLayers berhasil dibuat. Oke, untuk yang pertama kita akan coba menjalankan dari SIG Web yang menggunakan Gmaps API. Oke, untuk tampilan yang pertama kita akan melihat warning seperti ini, cukup kita klik OK. Nah, di sini akan tampil peta yang sesuai lokasinya dengan latitude dan longitude yang telah kita set, yaitu saya menggunakan lokasi Banyuwangi. Kita bisa full screen. Oke, untuk yang kedua saya coba menjalankan sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan OpenLayers yang telah kita buat. Kita lihat hasilnya. OpenLayers.html. Oke, kurang lebih hasilnya sama seperti Gmaps API, akan tampil sebuah peta dengan dua fitur yaitu zoom in dan zoom out. Oke, untuk yang terakhir saya coba menjalankan web peta yang telah saya buat, yaitu dengan menggunakan leaflet.html. Oke, di sini saya telah menambahkan 3 marker, yaitu marker yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 pada lokasi Banyuwangi. Untuk yang pertama Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, yang kedua Rumah Sakit Al-Huda, dan yang ketiga Rumah Sakit Belambangan. Dan di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan marker pada lokasi yang bebas. Contoh saya menambahkan marker di lokasi sini. Oke, maka otomatis dua nilai tersebut akan masuk ke text box yang telah saya buat. Text box yang pertama yaitu menyimpan nilai dari latitude, dan yang kedua akan menyimpan nilai dari longitude. Nah, kita di sini terdapat button simpan untuk menyimpan dari dua titik tersebut ke dalam database yang telah kita buat. Oke, jika sudah muncul seperti ini, maka record tersebut telah tersimpan pada database. Nah, ini merupakan rancangan database dari project ini. Di sini saya menggunakan database dengan nama COVID. Kemudian di dalamnya saya membuat tabel yang berisi 3 kolom, yaitu yang pertama ID, yang kedua kolom latitude yang menyimpan titik dari latitude, dan yang ketiga longitude yang menyimpan nilai titik dari longitude. Untuk titik yang telah saya tambahkan untuk markernya telah berhasil tersimpan, yaitu dengan latitude titik minus 8,17 dan longitude 114,18. Oke. Nah, semuanya telah berhasil dibuat. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.